Masuk guys. Rilis 1,4 kilo M, 1,3 penjemputan guys. Oke guys, kita jemput guys. Gokar nih, gokar 30.000. Iya jemput. Bukan. Iya. Silakan bukan. Belakang aja. Terima kasih ya. Sebentar Pak, saya mau kasih. Ya, Pak. Oke. Sebentar Pak, saya mau kasih. Siap. Bentar Bu, ini gini jalan Bu. Dikejar. Kasih dulu. Mbak. Buat jajan. Makasih. Ya. Makasih Mbak, cantik. Moga cepat kelar Mbak cantik. Iya, percuma cantik-cantik juga digugat. Setelah 4 tahun digantung, digugat, mempermasalahkan ekonomi. Oh iya. Kemarin 4 tahun kemana aja, pakai lawyer pula, Mas. Itulah laki-laki. Makanya saya tidak suka dengan laki-laki kayaknya sekarang. 4 tahun saya digantung, dapat uang clear, tidak ada permasalahan. Setelah dia melayangkan gugatan cerai, sekarang saya nanya sama Mas nih, 4 tahun digantung, Iya. dapat duit bulanan lancar tanpa mempermasalahkan buat biaya sekolah anak saya yang cukup mahal atau segala macem. Kenapa tiba-tiba beliau langsung melayangkan gugatan cerai, tapi permasalahannya adalah nafkah anak saya dikurangi jauh sekali. Nah itu piye Mas? Berarti ikhlas nggak yang menggugat? Hah? Kira-kira yang menggugat itu ikhlas atau tidak? Enggak. Hah? Iya. Enggak. Apa? Ikhlas nggak Mas? Kok diem aja sih ketawa? Menurut Mas ikhlas nggak? Yang menggugatnya. Iya. Selama 4 tahun kan meninggalkan, tidak serumah, ya kan? Sudah punya hubungan di mana-mana, sudah mau menikah, mungkin saya nggak tahu. Kenapa setelah dia melayangkan gugatan cerai karena saya yang meminta, dia mempermasalahkan? Saya tanya sama Mas, yang menggugat saya itu ikhlas atau tidak? Ya. Enggak sih. Hah? Enggak ya. Kalau ikhlas mah aturan ya udah, anak seperti biasa, kamu nggak usah datang, bener nggak? Iya. Biar kamu di rumah jaga anak kita, biar kita jadi orang tua yang baik buat anak kita. Begitu dong Mas, ya nggak? Kenapa harus mempermasalahkan nafkah anak setelah 4 tahun lebih? Kenapa? Nyesel ya? Ceweknya jelek kali. Atau tidak? Kenapa Mas? Ntar dulu, saya mau ngeklik tujuannya Bu. Ngeklik tujuannya gimana sih? Belum diklik soalnya. Ya klik dong. Kamu ini. Aduh. Habis denger. Mentang-mentang yang mau diboncengin, mau dikit lagi menjadi janda. Klik dong. Ya, ini dari tadi saya jalan nggak tahu arahnya kemana nih. Oh, pantesan dari tadi senyum-senyum aja. Iya. Yaudah sekarang kita ngobrol, udah diklik kan? Udah. Udah. Tapi belum keluar. Nah, ntar dulu tuh. Sekarang saya tanya sama Mas, menurut Mas aku nih cakep apa orang? Cakep Bu, segitu mah. Serius? Iya. Ngomongnya tuh yang sing jujur. Jujur. Aja ngapusi aku. Ayu apa orang? Ayo. Kok dipegang? Saya jujur.
juga nggak ngerti itu. Ini mobilnya sopo? Mobilnya dewek sih bu. Oh, wis duwe bojo. Wis. Bojoku di kampung. Tapi nggak main perempuan kan? Enggak. Bagus. Capek-capek ke pengadilan cuma nunggu sidang mediasi besok. Pengen tak kemplang pakai layah. Jadi belum beres bu. Ya belum lah. Udah pakai baju hitam-hitam kayak pemakaman. Bener-bener ini ninggalin anak. Air mati lagi. Di rumah sanyonya itu anak saya nggak lupa nutup itu, jadi Anak udah berapa bu? anak Satu sama itu yang apa namanya? sama ini yang laki-laki bajingan ini yang menggugat cerai saya. Semua orang pengadilan itu memihak saya loh. Aneh tuntutannya, tidak bisa diajarkan, tidak sesuai dengan visi dan misi. Lucu ya, ih, aneh, ya kan? Memanipulatifkan keadaan. Depan lo suruh datang, rasain, ketemu sama gua. Tapi yang itunya udah ada perempuan lah. Oh tak peduli mas, aku wis tak nggak peduli mau ada perempuan kayak mau ada gendakan kayak mau ada kumpul kebo kayak kumpul kambing kayak wis ben aku mah mas. Orang hatiku wis legowo. Masalahnya nih nafkah anakku, sekolah anakku tuh mahal mas. Iya. Anakku vitaminnya tuh larang, susunya larang. Nggak mungkin gaji aku yang cuman SPG toko kosmetik cukup, itu nggak mungkin. Oh berarti kamu ketakutan karena faktor uang ya? Berarti kamu tidak mencintai saya ya? Susah kalau ngomong sama orang yang bukan modelannya kayak toko warteg, ya kan? Iya. Masih ketawa tuh. Ini mas, aku kasih tahu ya, laki itu bojoku tuh mantanku itu elek, pendek, hitam, Terus? jalannya tuh ketimpring udah kayak genah, ya kan? Dua bojo karo kayak aku, Iya. Udah beruntung itu. Kalau udah gitu, nggak pernah selingkuh, sebenarnya. sama mertua loman, Iya. baik, jadi bangkit kan mas aku. Setelah 200 meter, bergabung ke Jalan Yos Sudarso. Bukannya di eman-eman malah disia-sia. 4 tahun hidup nggak kelonan. Terus kayak orang gemblung aku iki. Kalau kelonan takut dosa, punya anak, bener nggak mas? Iya. Sial. Kelonan enak mas, sesaat. Tapi dosanya orang bisa dihapus. Saya ini sholatnya udah Terus di Jalan Yos Sudarso sejauh 1 kilometer. Jadi anak umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Udah pengadilan itu udah ngeliatin saya, mandangin saya. Emang maaf ya mas, bukannya saya orang ria ya. Karena saya orangnya walaupun saya tuh tidak berkecukupan, tidak dibilang tidak kaya, tapi ya mungkin dari hakim tuh udah ngeliatin saya tuh kayak kasihan gitu. Ini kayak kasihan banget. Saya udah gak ada orang tua jadi pengen nangis kan aku. Orang cerai tinggal cerai aja, ngapain lu mesti kayak gitu sih Tri, ya Allah. Nggak, kasihan sama anak aku semata wayang ditinggal-tinggal. Kalau mau gila-gila sendiri nggak usah bawa saya. Tapi sekarang tinggalnya di mana, Bu? Saya ngontrak Enggak, maksudnya yang itunya suami ibunya. di Kerawang, tinggal di Kerawang. Jahat sekali itu manusia satu. Dia pikir dia bisa menang, bisa dibeli. Pengacaranya 3, saya lawan 1, gila. Kebayang gak sih? 3 lawan 1, saya bawa diri saya sendiri. 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 3 lawan 1
kali ya mas. Ya makan bu, Hah? makan. Beli lapar kan? Iya. Tadi orang pengadilan bilang, lu jangan sedih, lu masih cakep, ngapain lu sedih gitu. Lu masih kece begini, kata dia gitu. Emangnya bener mas? Bener bu, masih itu. Serius, kamu jangan ngapusin mas. Serius. Beneran cakep. Cakep. Kok saya nggak ngeliat ya mas, kalau diri saya cakep. Seriusan mas? Cakep bu, segitu mah. Hah? Cakep ibu tuh. Emang suaminya kerja apa bu? Tadinya bu? Manajer proyek. Dulunya gembel mas. Siapanya? Suami. Nya tuh sebulan cuman gope, sisa beko. Udah makmur, sombong. Padahal dulu nikah yang berkorban itu saya. Ibu saya nggak setuju sama dia, tapi saya terus tabrak ibu saya. Kalau ibu saya masih hidup, mungkin dia nangis kan. Jadi nikah sama dia tuh udah berapa tahun bu? 2010 berarti bisa 2019, udah hampir 9 tahun. Udah tahu. Dapat anak satu. Anak Belok kiri ke Jalan Danau Sunter Utara. Oh. Lalu belok kanan ke Jalan Danau Sunter Selatan. Rasanya pengen bangun candi mas. Pengen bangun candi Iya, buat sama nguras laut. ngurus laut. Kayak itu aja Roro Jonggrang bu. Iya, habis aku kalau daripada aku marah-marahin orang, bener nggak mas? Iya sih. Bangun candi sama nguras laut, tapi buang air lautnya di mana ya? Kok mas ketawa aja sih mas, saya ngomong kayak gini mas? Ya tahu, saya juga bingung buangnya kemana. Belok kanan ke Jalan Danau Sunter Selatan. Kira-kira kalau aku nguras laut, sat nggak mas airnya? Kok ketawa sih mas? Hah? Nggak apa-apa. Mas, kira-kira aku nguras laut, airnya sat atau ora? Ya. Ora sat ya? Oh. Setelah 300 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Danau Sunter Selatan. Buahnya juga bingung. Berarti anak-anak sama siapa bu? Sama saya dong. Enggak, maksudnya ya kayak sekarang nih, bukan Belok kanan itu. untuk tetap di Jalan Danau Sunter Selatan. Oh, ada itu. Titip. Ada keluarga. Jadi orang tua ibu udah nggak ada. Udah dua-duanya udah nggak ada. Dia nyerahin saya, ngatain miskin, gembel, modal cakep doang, modal tinggi. Nah saya emang lahir begini yang nyiptain manusia, bener nggak mas? Kan saya diciptain sama Allah udah bentukannya begini ya. Dia bilang katanya apa mas, mau modal cakep doang, keluarga miskin, keluarga gembel, nggak bisa bantu, ketakutan kan lu jadi miskin gitu. Ini saya selalu direndahin mas, rumah tangga sama dia tuh dikatain perempuan nggak tahu malu, nggak punya harga diri, orang suami udah nggak suka dipaksa-paksa. Ya Allah, kayak saya tuh kayak harga dirinya tuh udah nggak ada gitu loh mas. Kayak apa sih mas kalau kayak gitu tuh namanya? Kayak apa sih namanya? Kayak apa sih mas, udah tahu sakit tapi kok lu terusan gitu loh, ngerti nggak mas kayak gitu? Itu tuh nggak enak gitu rasanya gitu, walaupun lu makan enak, tinggal di rumah enak, tapi lu diperlakukan kayak gitu tuh nggak enak gitu loh. Rasanya tuh kayak apa ya mas, kayak males gitu untuk kembali ke kontrakan yang mana dia cari kontrakan itu buat saya dan anak-anak gitu loh mas. Kayak pengen pergi gitu loh, cuman saya bingung mau pergi kemana gitu ya kan mas ya. Rasanya tuh kayak pengen orang tua tuh kayak pengen ada gitu loh. Kayak gini nih, saya masih konsumsi obat nih mas, saya kan baru pulang dari rumah sakit kan ya kemarin, baru 3 hari yang lalu.
saya kayak sakit gitu karena dokter bilang saraf saya tuh tegang gitu loh mas, di otak itu tegang kayak gini, saya sakit banget, kayak banyak pikiran. Dokternya bilang ibu jangan banyak pikiran. Terus di Jalan Danau Sunter Selatan sejauh 1 kilometer. Berarti untuk nafkahin anak-anak gimana? Nafkahin anaknya itu dari bapaknya kan kaya. Ya. Terus dia permasalahkan gitu. Iya, yang tadinya 4 tahun saya tidak pernah bersama, tidak permasalahkan mas. Karena saya meminta, ini mau ujungnya gimana, rumah tangga begini nggak bisa, bener nggak mas? Karena waktu itu saya kena sakit, waktu pas covid itu loh mas, saya kena sakit covid parah. Saya merasa tidak ada yang membantu, ya saya butuh pendamping dong mas, kalau kayak gitu, bener nggak? Saya bilang saya nggak bisa hidup kayak gini, saya butuh pendamping. Bukan masalah seks atau apa ya mas, namanya kita masih muda pasti butuh lah ya. Tapi kalau pemikiran kita enak kan kita juga kebawa enak ya mas. Saya butuh pendamping, butuh ada seseorang yang mengayomi saya, menemani hari-hari saya, menjadi imam yang baik buat saya dan anak-anak. Kalau kayak gini gimana? Oh terima duit aja, ya nggak bisa lah terima duit aja, bener nggak mas? Dia tahu mas, karena saya orang yang berprinsip, saya tidak akan melakukan perzinahan. Sebelum itu saya ketuk palu dan saya menikah, dia tahu mas. Makanya dia delik berita acaranya, orang pengadilan aja ketawa. Kok nggak bisa diatur bininya gitu. Saya mah tidak ada mabok, minuman keras nggak ada mas. Selingkuh nggak ada, yang selingkuh dia nih, bukti-buktinya saya bawa nih. Beliau selingkuh dari saya, udah saya print, saya biar ada bukti gitu kan. Pakai pengacara 3 orang, la ilaha illallah, ya mendingan buat anaknya bayar kontrakan, bener nggak mas? Iya. Kan orang edan namanya, itu orang gila namanya. Rasanya pengen tak pentungi dia tuh. Anak mah anak sendiri kan. Iya, bener nggak mas, ngasih makan orang, pengacara 3 orang itu kan nggak mungkin 1 juta gope, bener nggak mas? Iya. Orang otaknya nggak waras. Kalau mau gila Setelah sendiri. 200 meter, belok kiri ke Jalan Kedondong Raya. Aja ngasih ya udah bulanan kayak dulu 4 tahun yang lalu, bener nggak mas? Iya. Nggak usah ribut. Apa namanya? Marah-marah, ngatain miskin. Belok kiri ke Jalan Kedondong Raya. Gue nggak kerja karena gue punya anak dari elu. Gue kehilangan kedua anak gue gara-gara elu. Gue bangkit lo baru tau rasa lo ya. Lagi hamil 7 bulan, anak pertama disumpahin lu kapan matinya, yang mati bukan gue, yang mati anak gue. Semena-mena lo, dikira lu banyak duit dunia bisa lu. Setelah 800 meter, belok kanan ke Jalan Benteng Mas. Gak bakalan rezeki lu, gak bakalan langgeng lo kayak gitu. Jahat sama perempuan. Kalau saya, maaf ya mas, aku nggak apa-apa, aku diperlakukan nggak enak. Kalau aku tuh berzina, ngabisin duit dia buat berondong laki, nggak apa-apa ya mas ya. Tahu rasa lo. Tiap bulan ngirimin ibunya lebaran emas 10 gram duit cash buat ibunya. Aduh. Orang kok mau menata hati sendiri. Kelakuan yang udah nggak enak banget itu saya tuh sama dia. Gue udah bilang apa, lu ketemu, lu datang ke rumah, lu datang ke pengadilan. Kalau kayak gini kan ngabisin waktu sampai sore, lu gila lu, dari pagi lu sampai 3:30, gila kan, parah banget. Jadi nanti nunggu besok bu? Nggak tahu nih sidangnya kapan, minggu depan atau bagaimana nih? Saya harus telepon berarti nih sidang yang mediasinya besok atau bagaimana nih? Kalau untuk sekarang ibunya kerja di mana? Aku nggak kerja mas. Aku ngurusin anak aku aja. Aku nggak bekerja karena aku sudah mengundurkan diri dari pekerjaan karena saya tidak punya orang tua. Saya punya anak itu juga berdasarkan permintaan saya, supaya saya fokus untuk menjaga dan mendidik anak saya dengan baik dan benar. Udah itu aja sih mas, karena saya nggak mau menitipkan anak saya kepada siapapun gitu loh.
nggak kerja mas. Bawaannya pengen nguras laut tau. Belok kanan ke Jalan Benteng Mas. Lalu belok kanan ke Jalan Benteng Mas I. Kan kantor kelurahan baru kan. Iya. Mas, kok kamu ketawa sih aku ngomong kayak gini, kenapa? Ya nggak apa-apa, jadi apa ya, Kenapa? lucu aja. Ibu mau itu kali, Bu. Mau apa? Mau depresi. Mau depresi gimana? Masa kelihatan sih aku depresi? Aku nggak Ya. depresi. Belok kanan ke Jalan Benteng Mas I. Belum. Tapi kan arahnya udah ke sana ibunya. Maksudnya gimana? Nguras laut. Apa dikuras-kuras lautnya? Nguras laut. Iya. Loh, memang nguras laut nggak boleh mas? Ya boleh aja, siapa yang ngelarang juga. tapi kan ya enggak aja itu. Nguras laut gitu. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Bentengan 7. Jalan Benteng Instalkes. Paling enak nguras apa dong mas kalau kayak gitu? Nguras apa ya, nguras? Awalnya candi. Saya bingung, pengen buat candi ya. Buat apaan candi? Tambah jelasnya nguras laut. Nanti mas cerita dong sama temen mas yang grade lain. Iya. Aduh, nanti mas cerita. Hah? Iya, cerita asal. Sama temen mas gitu. Iya. Bahwa dapat penumpang mau nguras laut sama mau bikin candi gitu. Iya. Tapi kalau nguras laut enak mas, kan lama jadinya. Ya lama nggak kelar-kelar juga. Kapan kelarnya? Karena laut dikuras ya mas. Terus buangnya kemana ya mas ya kalau kayak gitu? Hah? Belok kanan ke Jalan Bentengan 7. Jalan Benteng Instalkes. Lalu belok kiri ke Jalan Bentengan V. Kok mas mau sih istrinya ditinggal? Kalau aku jadi istrinya mas, aku mana ditinggal-tinggal. Aku nggak percaya laki-laki jauh dari istri. Iya, kalau saya kan lain, Bu. Lain dari mana, orang sampai lanang juga kok. Ya maksudnya lain keadaannya, maksudnya itu. Ditinggal tuh ya habis gimana, Bu? Saya kan di sini. Di sini tinggalnya di mana? Di sini tinggalnya di rumah kakak. Saya ke sini tuh merantau. Aslinya kampung. Aslinya kampung. Indramayu. Oh, Indramayu ceweknya ayu-ayu, cakep-cakep, montok-montok. Iya. Berarti bini sampean cakep ayu. Enggak, istri saya orang Palembang malah. Oh, orang seberang. Iya, orang Palembang. Dia ngikut saya. Belok kiri ke Jalan Bentengan V. Lalu belok kanan. Nggak bisa ini, ya udah tinggal di sana, di rumah, di kampung gitu. Ya saya juga pengen bareng-bareng gitu sama keluarga gitu kan, sering. Cuman untuk ekonomi kan belum bisa, Bu, untuk tinggal bersama. Numpang sama kakak nggak enak ya. Iya, kalau ngontrak ya mungkin masih Tapi kamu udah selingkuh belum? belum. Masuk ke sini dia Kanan ya? Ini sini, nah udah nggak usah masuk, udah begitu aja. Saya mau turun dulu. Kalau nggak depan sini aja nih. Mana? Ini Alfa. Udah sini aja. Ajuan. Berapa semuanya? Kamu jangan selingkuh mas, dosa lu. Enggak sekarang mah. Nggak sekarang. Berapa? Kalau 30 kalau nggak salah ya. Yeay. Saya belum lihat soalnya. Berapa? 42, Bu. Berapa?
42.500. 42.000. Beneran? 42.500. 42.500. Iya. Nih. Nah, lebih Bu. Lebih apa? Ini 42 kan ini 52, 59. Kembali Udah, berapa? buat kamu. Buat saya Bu. Kamu kasih tukang cilor itu tuh, buat tukang cilor. Pakai acara nanya lagi. Kamu jangan sampai saya tuh nguras laut ya, nguras jalanan, bikin candi di depan mobil kamu ya. Iya, siap. Ya udah, makasih. Sabar. Ya, makasih Bu. Ya. Halo guys, barusan selesai habis nganterin Putar balik. Lalu belok kiri ke Jalan Bentengan 7. ke sini, daerah Bentengan. Ini penumpangnya lagi error guys. Ini ada masalah sama suaminya. Mau cerai tapi kayak pengen buat candi katanya, menguras laut.